أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. لا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يتقبل الله من المتقين. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kebermelimpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita sampai pada pagi hari ini masih beraktivitas sekaligus dapat melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema singkat kita pada pagi hari ini yaitu 5 istilah dalam berkurban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan ibadah kurban untuk dirinya dan menghukumi ibadah kurban itu adalah sunnah mu'akkadah bagi umatnya. Walaupun ada yang mengatakan bahwa ibadah kurban itu hukumnya adalah wajib. Karena kalau kita lihat di dalam surat Al-Kautsar, paralel dengan perintah sholat, as-sholli li rabbika wanhar, dirikanlah sholat dan berkorbanlah. Di sini letak wajibnya perintah Allah. Walaupun banyak para ulama mengatakan bahwa berkorban itu hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah artinya sunnah yang dianjurkan bagi orang yang diberi kemampuan, kelapangan, keluasan. Bahkan Nabi mengatakan bagi orang yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah, sementara dia tidak mau berkorban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Itu dianjurkan, amat dianjurkan bagi orang yang diberi kemampuan. Bagi orang yang melaksanakan ibadah haji juga istita'ah, diberi kemampuan, ada kemampuan. Bagi yang tidak mampu, gugurlah sudah, walaupun itu hanya sunnah mu'akkadah.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara semantik kurban itu memiliki 5 istilah. Yang mana istilah ini saling berkaitan, saling berhubungan. Yang pertama adalah ibadah kurban itu sendiri. Di mana kurban itu sendiri merupakan istilah yang paling awal digunakan. Artinya Bapak Ibu, konteks sejarah berkorban itu sudah ada. Di mana Allah Subhanahu wa taala menggunakan di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Itu ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam, di mana korban yang pertama kali dalam sejarah itu antara si Habil dengan Qabil. Korban yang pertama Bapak Ibu disesuaikan dengan apa yang dimiliki. Bahwa anak Nabi Adam alaihissalam yang bernama si Qabil ini, yang dimilikinya hasilnya adalah bertani. Sedangkan si Habil usahanya adalah beternak. Maka mereka ini diperintahkan untuk berkorban. Isi Qabil ini dikorbankanlah sesembahannya dari bahan makanan atau sayuran-sayuran, di mana korban dia ini karena tidak ikhlas berikan masing-masing baik. Diberikan yang busuk-busuk, yang tidak bagus. Sedangkan si Habil ini memberikan pengorbanannya dalam bentuk sembelihan hewan yang terbagus. Saking ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh si Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Sehingga Bapak Ibu, korban si Qabil tidak diterima, korban si Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah awal dari bentuk berkorban. Sebenarnya apa yang dia miliki, itulah yang dikorbankan. Bukan hanya mutlak hewan yang dikorbankan, tapi sesuai dengan apa yang dimiliki. Ini kalau kita lihat tabaktilah sejarah bahwa si Qabil ini ingin menikahi saudara seperutnya, artinya sama lahir dengan dia. Padahal itu tidak boleh menurut yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga korban si Qabil tidak diterima. Apa yang dinyatakan oleh si Qabil ini? Korbanku tidak diterima, kau tidak kubunuh. Apa je si Habil ini? Saya tidak akan menggerakkan tangan aku walaupun engkau akan membunuhku. Nah, begini Pak. Jadi sudah ada awal dari sejarah berkorban itu, dan sudah ada semenjak Nabi Adam, itulah kurbannya si Habil dan si Qabil. Artinya Bapak Ibu, bahwa orang yang akan melaksanakan sembelihan korban harus sesuai dengan niatnya yang ikhlas karena Allah. Bukan nak nyengok besarnya, nak nyengok berapa banyak dia berkorban. Tetapi dari pengorbanan itu keikhlasannya. Tak ikhlas untuk apa kalau berlutut dalam hati.
Yang kedua, kalau kita lihat sebenarnya kalau berkorban itu dijenguk juga dari rezeki yang kita miliki yang diberikan oleh Allah. Kalau uang banyak sennya, duitnya banyak, tidak salah itu. Walaupun orang yang hidupnya pas-pasan bisa berkorban, sikok kambing itu wajar. Kalau bagi orang yang banyak rezeki yang diberikan oleh Allah, harta yang dimiliki, tidak layak dia itu seekor kambing. Layaknya apa? Seekor sapi. Itu layaknya. Jadi kalau kita diberi kemampuan dari rezeki yang dimiliki, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak wajar. Itu sama pengorbanan dengan orang-orang yang bisa dia berkorban, padahal hidupnya pas-pasan, bisa dia berkorban. Dengan orang-orang yang mempunyai kelapangan rezeki yang diberikan oleh Allah, tidak wajar dia memberikan pengorbanannya di jalan Allah dengan hanya seekor kambing. Kalau sekarang nilainya mungkin 2.500.000 sampai 3 juta begitu, tidak wajar. Jadi kalau seandainya Bapak Presiden itu dia berkorban sekok sapi harganya 100 juta, wajar. Wajar itu. Presiden, rajo di Indonesia ini. Tidak mungkin dah disamakan dengan pengorbanan dengan rakyat. Ya, tidak mungkin. Sapi siapa punya? Presiden. Harga berapa? 100 juta. Tapi tinggal lagi, apa dia ikhlas, apa hanya sekedar tidak lemak. Tak kata aku ni presiden, sapinya sapi harga 20 juta. Kalah pula aku dengan rakyat. Tergantung kepada keikhlasan. Jadi kita kembali Bapak, semakin banyak kita dititipi rezeki oleh Allah, bukan sikok kambing tetapi sikok sapi. Nah itu. Bisa sapinya itu yang bagus seperti si Habil ini memberikan pengorbanannya dengan korbanan hewan ternak yang besar, yang bagus begitu, sehingga korbannya diterima oleh Allah. Sehingga dia mengatakan, saya takut kepada Allah kalau saya ini nanti membunuh kamu atau saling membunuh di antara kita. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima kurbannya dari orang-orang yang takut, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha menghindari dari sifat riya dalam bentuk pengorbanan kita berikan kepada Allah. Jadi pesan dari sini adalah berkorbanlah dengan menumbuhkan rasa keikhlasan di dalam diri kita. Bukan karena kalau aku ini berkorban harus tak lemak akhirnya. Tak lemak dengan Allah. Karena Allah telah memberikan rezeki yang banyak kepadanya, maka dia akan memberikan kurbannya yang terbaik yang diberikan. Itu yang pertama. Istilah korban itu sendiri sudah ada semenjak manusia pertama ada. Yang kedua Bapak Ibu, istilah ada dan audiyah, yang artinya adalah binatang penyembelihan. Ada juga yang mengatakan bahwa proses penyembelihan hewan korban itu sendiri. Artinya Bapak Ibu, bahwa korban itu dilakukan yang terbaik itu di waktu pagi, di waktu duha. Boleh orang menyembelih hewan korbannya malam, ya boleh-boleh baik. Seperti di Masjid Istiqlal itu malam, Pak. Dia motongnya malam, besok tinggal pagi, baik. Tapi yang terbaik itu adalah di waktu di siang hari. Apa pula tidak malam kalau kita di daerah kita ini. Tapi kalau seperti di Masjid Istiqlal itu wajar. Tempatnya, waktunya.
Dan dia berkorban itu langsung mendistribusikan kepada daerah-daerah yang sudah tertentu, sudah dibagi-bagi distribusinya. Tak sama dengan kita korban ini kromok-kromokan baik. Tak seperti itu. Jadi bahwa penyembelihan hewan korban itu waktunya yang terbaik adalah di waktu pagi. Nah, kalau contohnya kita ini lebaran berbeda, Bapak Ibu, berarti 10 Zulhijjahnya juga berbeda. Kalau seandainya kita berkorban, ada yang sholatnya besok, ada yang sholatnya hari ini, nah kita tunggu yang sholatnya besok. Berkaitan dengan sembelihan hewan kurban. Kita takut kalau disembelih hari ini, contohnya lebaran hari ini, yang berkorban ada dalam sapi tadi itu, ada yang besok sholatnya. Makanya tunggu dia balik sholat dulu. Sebab kalau waktu penyembelihannya tidak sama, dia belum sholat. Ini perlu diperhatikan kepada panitia kurban. Jadi karena hari ini penyembelihan hewan korban ini atau Idul Adha hanya berbeda satu hari, itu berkaitannya dengan 9 Zulhijjah, Arafahnya, maka kita tunggu. Tidak mesti 10 Zulhijjah, tanggal 11-nya kita menunggu. Perlu panitia menanyakan, yang berkorban ini sholatnya kapan? Kalau sholatnya besok, kita tunggu besok korbannya. Ialah kita menunggu dengan sabar, belum bisa menyembelihnya. Kecuali kambing yang berkorban atau yang hari ini, yang sholat hari ini, ya potonglah setelah sholat. Ini sering terjadi ini. Karena berbeda lebaran, nah lah motong-motong baik. Sedangkan yang berkorban tuh, punya sembelihan hewan korban, belum sholat. Belum bisa dikatakan sebagai sembelihan hewan korban. Ini perlu diingat-ingatkan ini. Jangan sampai dialah sudah ikut sembelihan hewan korban, sholatnya besok. Itulah sholat hari ini, lah dipotong hari ini. Ini perlu, ini fatal akibatnya Bapak. Dan ada juga kita ini ibarat Arafahnya hari ini, sholatnya besok. Maksudnya Bapak, kan maksudnya Arafahnya lah jelas hari ini, besok melok Arafah lagi dia. Ini sering juga terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Bahwa contohnya dia sudah mengawali puasanya hari ini, tapi sholatnya ngikut sholat yang besok begitu. Tapi kalau sudah selesai membatalkan puasa kita, ya harus sholatnya hari ini dan jangan sholatnya menunggu besok. Ini sering terjadi juga. Begitu juga tadi, kalau kita sudah Arafah hari ini contohnya, besoknya kita sudah sholat Idul Adha. Ini walaupun kita menganggap ini adalah sunnah muakkadah, tetapi banyak di tengah-tengah masyarakat kita yang melakukan seperti puasa tadi, seperti yang tadi. Kemudian puasanya sudah, berarti kalau puasanya selesai berarti sudah berlebaran. Jangan nunggu sholatnya berikutnya. Banyak terjadi, termasuk ustadz juga begitu. Karena dia dipakai untuk khatib untuk khutbah, walaupun itu sunat. Hari ini inilah sholat dia, lah khutbah, dan besoknya khutbah pula tempat lain. Kita harus istiqomah lah. Tidak apa-apa lah, bukan apa-apa. Kita akan dinilai oleh orang matuang ini banyak menyinggung, telinga ini banyak mendengar. Apa dia ustaz? Ika dia sholat, khutbah pula, besok khutbah pula tempat lain. Mana yang benar? Nah ini, seperti ini jangan sampai terjadi seperti pemotongan hewan tadi. Kalau bapak ibu ikut korban, informasikan ke panitia kurban
aku ini sholatnya besok, bukan hari ini, berarti motongnya ditunda. Biarlah kita sabar menunggu pemotongnya besok. Sebab hewan yang dipotong, hewan kurban kita yang belum waktunya, bukan termasuk sembelihan hewan kurban. Nah, ini perlu diingat. Yang ketiga, istilah dalam kurban itu namanya zib atau zabih. Artinya Bapak di dalam surat As-Saffat ayat 107, wa nadainahu bizib'in azim. Ini ketika Nabi Ibrahim itu akan menyembelih anaknya Ismail yang diperintahkan oleh Allah. Apa kata Allah? Wa nadainahu bizib'in azim. Kami tebus dengan seekor sembelihan yang amat besar. Jadi sudah ada pengorbanan semenjak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kita ini memang betul-betul melakukan ketaatan kepada Allah, memang jangan menduo hati kita ini. Pasti Allah akan mengganti yang terbaik, yang baik yang diberikan oleh Allah. Kalau kita ini memberikan yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini ikut-ikut bayi berkorban, contohnya Bapak, berapa kamu ikut korban? Aku sikok sapi, aku 2 sapi. Mari kita kontekkan dalam arti Bapak Ibu, memang betul-betul kita menjalankan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kenapa? Kalau kita betul-betul berkorban itu memang ikhlas karena Allah, Allah akan menggantinya, menebusnya dengan sesuatu yang baik. Yang terbaik kita berikan di jalan Allah, Allah juga akan memberikan yang terbaik untuk hambanya sebagai balasannya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu adalah dari istilah korban itu disebut dengan berkaitan dengan korban itu sendiri. Penyembelihan hewan korban itu dapat dilakukan hanya di hari nahar, diawali di hari nahar. Nahar itu disebut juga dengan yaumun nahar, artinya di hari yang ke-10. Kalaulah masuk di hari yang ke-10, kemudian sudah selesai melaksanakan sholat, maka lakukanlah penyembelihan hewan korban. Tidak ada suatu amal, suatu perbuatan yang dilakukan pada hari raya Idul Adha yang dicintai oleh Allah, yang disenangi oleh Allah, kecuali dengan berkurban. Jadi tidak ada amal lain kecuali hanyalah dengan berkurban. Terakhir Bapak Ibu, yaitu kurban dalam arti namanya tasrik. Tasrik itu adalah hari yang ke-11, 12, 13. Tasrik itu artinya Bapak Ibu adalah menjemur. Menjemur daging korban itu dijemur. Kalau wong dulu kan mengaweti daging kan belum ada kulkas itu. Jadi kalau wong dulu daging yang sudah dapat, yang sudah dari korban itu dijemur, dibuat merendang, apa namanya itu, mendendeng. Ditusuk-tusuk, kemudian digantung, airnya turun. Nah, kaget mungkin sebulan ke depan atau baru dimakan. Artinya Bapak Ibu, jangan atas tasrik itu artinya jangan daging korban itu dianjur, jangan sampai habis dimakan sehari itulah. Artinya ada hari tasriknya. Hari ke-11, ke-12, ke-13. Jangan sampai pula daging korban itu sebulan 3 bulan masih ada daging korban. Kenapa? Belum dijenguk-jenguk, masih dalam kulkas. Ya, tidak juga baik. Jadi yang baiknya itu jangan sampai di hari pertama itu habis dimakan habis daging korban itu. Jadi tidaknya hari ke-11, 12, 13 masih makan daging korban.
Bahkan sekarang ini dengan Indonesia berkemajuan, Bapak Ibu, canggih zaman sekarang ini, namanya dibuat semacam dikornek gitu. Dikornek itu diproses dalam bentuk dikaleng, seperti sarden itu. Nah, daging juga bisa dikornek, Pak. Ya, dikirim ke daerah-daerah yang memang membetulkan tidak pernah makan daging. Nah, sekarang namanya dikornet, itu dikirim supaya bermanfaat bagi orang-orang yang tidak pernah sama sekali makan daging. Nah, sepertinya kalau di Muhammadiyah itu sudah ada namanya dikaleng daging tadi dalam bentuk rendangmu, rendang yang buatan orang Muhammadiyah. Sudah dibuat rendang, diproses dalam kaleng. Kalau dibuka, Pak, walaupun setelah setahun masih bisa dimakan rendang tadi. Buka. Itu sudah diproses. Artinya Bapak yang tasri itu jangan sampai daging itu dimakan. Sekarang efeknya juga berbahaya. Kalau makan daging dihabisi sehari itu bisa tensi, ukur tensi kita. Bisa naik tensi. Juga tidak boleh berlebih-lebihan juga. Dikit-dikit gitu. Hari ini pada masak di pindang, ya. Makan tulang dulu. Ya, besok baru sedikit buat apa lagi? Baru merendang. Artinya Bapak Ibu, bahwa kita ini ya silakan saja apa yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala boleh kita memakannya. Tapi kalau sudah berlebih-lebihan, ini kan cuma rezeki tahunan. Apalagi yang banyak dapat kupon itu, ya banyak dapat, langsung dimakanlah. Nah, besok mati. Kenapa? Tensinya naik. Ya kan banyak makan daging yang dimakan hari ini. Ya, akhirnya stroke setidak-tidaknya. Uang stroke inilah 2 stroke. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun kita di masjid ini lewat tahun ini untuk berkorban, insyaallah mungkin tahun depan kita koordinir dengan baik, manajemen yang baik, insyaallah. Sebenarnya walaupun hanya 1 ekor, ya kita laksanakan biar mencicipi siapa yang berhak makan daging itu, baik keluarga kita sendiri, tetangga, pemilik, kerabat, teman dan lain sebagainya. Tapi kalau zong lewat tahun ini dekati korban di sini, ya ya tidak apa-apa sebenarnya. Yang penting sebenarnya cukup Pak? Itu kan dalam rangka yang namanya berkorban itu adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, banyak-banyak bertakbir, ya. Di hari ke-10 banyak-banyaklah bertakbir. Bertakbir sampai kita mengikuti sholat hari raya, balik lagi bertakbirlah banyak-banyak. Tidak ada ucapan yang lebih hebat, yang lebih baik di mata Allah kecuali banyak-banyaklah bertakbir. Sedangkan manfaatnya kepada sesama manusia adalah berkorban itu kalau bisa kan gotong royong. Gotong royong mulai dari proses penyembelihannya sampai pembagian dagingnya. Tidak seperti di tengah-tengah masyarakat sebagian ya baru dipotong bayi lah hilang kaki sebelah. Hilang siko. Nah, baru dipotong bayi ininya lah hilang. Bukan itu yang sebenarnya yang dituntut dari pengorbanan. Jadi keikhlasan dari yang berkorban dan yang bergotong royong tadi ya tolong menolong. Jangan sampai itu namanya mencuri namanya Pak, menghilangkan daging korban, maling namanya itu. Tidak boleh. Kalau kita dikasih, ambil. Kalau tidak dikasih, masuk karung namanya kan, dilempar ke arah. Banyak saya dengar berita-berita itu semak-semak. Hilang kakinya sikok. Nah, kaki yang belum dipotong dagingnya tadi, bukan kaki kikilnya itu. Nah, ini amat berbahaya. Karena kita ini tidak mengingat bahwa apa yang kita lakukan itu hanyalah kalau kita diberi oleh orang, itulah rezeki kita. Kalau juga kita diberi oleh panitia maupun yang berkorban maupun sebagai panitia, dan itulah apapun yang kita lakukan
karena Allah, pasti Allah itu akan mengembalikan dalam bentuk yang terbaik untuk kita. Artinya mendekatkan diri sekali setahun dengan sesama manusia, mulai dari prosesnya bergotong royong, sama-sama ngawainya, bukan di waktu gotong royong itulah timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu yang tidak perlu kita lanjutkan, kita biasakan, kita budaya. Tapi budayakan hal-hal yang baik. Kalau kita dipercaya oleh orang untuk melakukan proses penyembelihan itu, jangan sampai membuat orang lain kecewa, apalagi tidak enak hati dan lain sebagainya. Mudah-mudahan korban kita yang akan dilaksanakan beberapa hari lagi dapat berjalan dengan baiknya. Dan tadi saya ingatkan, kalau memang dia berkorbannya besok, kita hari ini, kalau sapi bentuk barangnya, kita tanya dulu kepada orang yang berkorban, kapan kamu sholat? Kalau sholatnya besok, mungkin besok baik. Jangan sampai disembelih hari ini, dia belum sholat. Ya, dia belum sholat. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan, walaupun ini sifatnya sunnah muakkadah, tapi dianjurkan. Malah di dalam Quran tadi, wajib hukumnya berkorban bagi orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah, rezeki oleh Allah, yang tidak ada alasan bagi kita untuk memberikan pengorbanan di jalan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.